Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat belajar. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Sebelum dimulai, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dan doa sebelum belajar, dengan harapan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari saat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, pagi ini kita akan mempelajari bab 8 yang berjudul Berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu yang pertama menyebutkan arti tentang empati, patuh, dan hormat, kemudian menunjukkan perilaku empati, patuh, dan hormat, dan menampilkan perilaku empati, patuh, dan hormat. Baik, terkait pengertian dari ketiga kata tersebut, yang pertama empati. Apa itu empati? Empati itu keadaan mental, maksudnya mentalin perasaan, yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan merasakan atau pikirannya sama dengan orang yang lain. Itu namanya empati. Sedangkan hormat itu artinya sikap menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan santun. Kemudian patuh itu artinya menuruti dan melaksanakan peraturan atau perintah yang telah ditetapkan. Ketiga sifat tersebut merupakan sifat terpuji yang bisa kita lakukan setiap hari pada keseharian kita. Baik, untuk dalil atau dasarnya empati itu yang pertama ada surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Itu menganjurkan kita berempati kepada sanak kerabat kita, anak-anak yatim, orang miskin, seperti itu. Untuk hadisnya ada dari Rasulullah SAW. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minuna lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, yaitu orang mukmin yang satu dengan yang lain bagi satu bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Jika kita lihat suatu bangunan itu ada beberapa bagian yang saling menguatkan. Ada namanya pondasi atau tiang, dinding, kemudian atap, lantai. Semuanya saling melengkapi dan mengkokohkan. Pada pondasi tersebut juga ada bagian-bagian yang menyusun pondasi. Ada kerikil, pasir, semen, besi. Itulah kita. Kita dengan yang lain mungkin berbeda dan pasti berbeda. Namun terkait perbedaan itu tidak perlu diruncingkan atau dipertajam. Perbedaan tersebut kita satukan sehingga kita bisa saling menguatkan. Kemudian patuh dan hormat pada orang tua di antara dalilnya. Untuk hormat atau berbuat baik kepada orang tua itu sebenarnya banyak dalilnya di Al-Quran. Di antaranya itu surat Al-Baqarah ayat 83.
yang mengarahkan atau mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW tentang sahabat yang berniat berhijrah namun orang tua yang ditinggalkan ini menangis. Rasulullah menyuruh sahabat tersebut untuk kembali ke orang tuanya dan membuat mereka tertawa. Itulah keutamaan dari orang tua. Selanjutnya untuk patuh dan hormat kepada guru. Mengapa kita harus juga hormat kepada guru? Guru itu termasuk orang tua kita. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang yang melahirkan kita, itu ayah dan ibu kandung kita. Yang kedua, yaitu orang yang menikahkan kita, yaitu ayah dan ibu mertua kita. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, yaitu guru-guru kita. Maka sepatutnya juga kita patuh dan hormat kepada guru. Allah juga berfirman akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah saja akan meninggikan derajatnya orang yang berilmu. Apalagi kita sebagai murid, maka kita harus merendahkan diri kita kepada guru kita dan patuh serta hormat. Kemudian ada hadis juga dari Rasulullah SAW terkait yang meratakan shaf. Di antara sikap empati kepada sama bisa kita tanamkan yaitu rasa peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian membayangkan seandainya aku adalah dia. Lalu berlatih mengorbankan milik sendiri, membahagiakan orang lain. Kemudian untuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, itu semasa orang tua hidup, kita seharusnya memperlakukan keduanya dengan sopan dan santun. Bicara dan perlakuan kita harus sopan dan santun. Bahkan kita bicara pun jika diperintahkan itu tidak boleh kepada orang tua, itu seharusnya bicara yang sopan. Kemudian mengerjakan perintah dan ikuti nasihatnya. Ini berlaku untuk perintah dan nasihat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Jika memang bertentangan, maka kita boleh tidak patuh atau tidak menuruti perintah tersebut, namun tetap harus hormat kepada orang tua. Ingat, meskipun tidak patuh, tapi kita tetap harus hormat. Ini dalam artian tidak patuh jika memang bertentangan dengan ajaran agama untuk perintah yang dianjurkan. Karena al-hormatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada patuh atau taat. Sekali lagi, ini untuk perintah atau nasihat yang tidak sesuai dengan ajaran. Atau seperti ini, kita jika memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua kita yakini pendapat kita itu sudah benar berdasarkan argumen atau dasar yang kita ketahui. Orang tua juga memiliki pendapat dan argumen sendiri. Jika memang pendapat kita dan pendapat orang tua itu tidak bisa disatukan, maka kita bisa mengikuti pendapat kita sendiri, namun tetap harus hormat kepada orang tua, seperti itu. Kemudian membahagiakan keduanya, membantu pekerjaannya, dan selalu mendoakan kebaikan dan ampunan. Kita dianjurkan untuk setiap hari berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan kepada orang tua kita. Kemudian jika orang tua sudah meninggal, kita bisa mengirimkan doa setiap hari kepada orang tua agar diberikan nikmat kubur atau diberikan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian memberikan hak yang masih ada. Jika memang orang tua meninggalkan hakul adami atau hak antar manusia, misalnya hutang, kita wajib melunasinya. Kemudian melaksanakan wasiatnya, menjaga nama baik itu dengan cara kita berperilaku
yang baik, karena kita akan dilihat oleh masyarakat. Jika memang kelakuan kita buruk, nanti akan dinisbatkan kepada orang tua kita. Kemudian menyambung tali silaturahim kepada sanak keluarga, saudara, kerabat maupun teman-teman dari orang tua kita. Baik, untuk yang terakhir yaitu perilaku hormat dan patuh kepada guru, yaitu jika bertemu kita hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian selalu memperhatikan pembicaraan pada saat di luar maupun di dalam kelas. Jika diterangkan di dalam kelas, kita tidak boleh ramai sendiri, harus tetap menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Kemudian mengikuti pembelajaran yang sudah dijadwalkan, jangan bolos. Jika ada jadwal Google Classroom yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru, silakan diikuti dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan secara ikhlas dan mengikuti nasihat dan perintahnya serta rendah hati dan tetap sopan santun, berbicara yang sopan, berperilaku yang sopan terhadap guru-guru kita semua, karena meskipun kita ilmunya tinggi, namun jika adab atau sopan santunnya rendah, itu ilmu kita tidak ada gunanya, karena puncak dari ilmu itu adalah adab. Baik, sekian materi pada pagi ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.